Hola Mina. Setelah sebelumnya saya sudah membahas Black Clover chapter 381 versi ofisial atau terjemahan resminya. Di video kali ini saya akan bahas lanjutannya yaitu chapter 382. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go. Black Clover chapter 382 berjudul Mereka yang Pernah Menjadi Musuh. Seperti biasa, di halaman pertama ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, saatnya menepati janji. Di panel awal, kita melihat Mars mengingat janjinya dulu kepada Asta, di mana dalam ingatan itu, Mars berkata kepada Asta, "Kau sudah menyatakan bahwa kau ini temanku. Jika suatu saat terjadi sesuatu padamu, tidak peduli kapan dan di mana kau berada, aku pasti akan datang membantumu." Itulah yang namanya teman, bukan? Setelah mengingat itu, Mars berkata, "Sesuai janji, aku datang membantumu, Asta." Mimosa cukup terkejut melihat mereka. Dia pun sedikit khawatir, karena Mimosa tahu mereka dulu adalah musuh. Mimosa berkata, "Kalian kan?" Tapi sebelum Mimosa melanjutkan ucapannya, sambil tersenyum, Vanzel langsung berkata, "Tenang, kami ada di pihak Asta." Lalu Lotus berkata, "Paman ini jadi terpaksa bekerja keras, meski tangan cuma tinggal sebelah." Setelah itu Ladros menanggapi pertemuannya kembali dengan Morris. Dia berkata, "Bukankah ini ironis? Siapa sangka, sang ilmuwan sihir yang suka bermain-main dengan jiwa manusia yang tak terhitung jumlahnya atas nama eksperimen. Sekarang justru dirinya sendiri yang diubah menjadi monster." Morris berkata, "Orang-orang dari kerajaan Diamond, tidak kusangka kita bertemu lagi di sini. Tapi tidak ada gunanya kalian semua muncul sekarang. Rasanya seperti diperlihatkan hasil karya masa kecil yang memalukan. Sudah saatnya kalian para aib masa lalu berhenti menghantuiku." Lalu muncul seorang karakter baru dari kerajaan Diamond yang berkata, "Justru kaulah yang aib dari masa lalu, Morris. Bahkan tanpa modifikasi tubuh darimu, kami pun telah bertambah kuat." Melihatnya muncul, Morris menyapanya dengan berkata, "Hasil karyaku yang paling sukses, anggota 8 Jenderal Cahaya dan wadah dari roh bumi, Feremena." Setelah itu pertarungan di antara mereka pun dimulai. Para pasukan kerajaan Diamond maju menyerang bersamaan dengan kekuatan sihir mereka masing-masing, termasuk Feremena yang langsung menggunakan kekuatan roh sihir bumi. Pasukan kerajaan Diamond berteriak penuh dengan tekad, seakan ingin meluapkan amarah mereka kepada Morris. Sementara Vanzel mengirim Mimosa yang sedang membawa Asta menjauh ke belakang menggunakan sihir anginnya. Vanzel berteriak, "Biar kami yang halangi dia, kami titip Asta ya." Tidak lama dari itu, Mimosa pun mulai menjauh dari mereka. Dia berteriak, "Terima kasih banyak." Sementara itu, para penduduk kerajaan Clover sedang menyaksikan pertarungan Yuno melawan Lucius melalui sihir komunikasi yang Lucius aktifkan sejak awal. Mereka semua bersorak mendukung Yuno. Mereka berteriak, "Maju Yuno, berjuanglah." Dalam pertarungannya melawan Yuno itu, Lucius menggunakan sihir Legion, yaitu atribut sihir milik Princia Vanibani, sang kaisar sihir ke-11, di mana saat itu bidak-bidak catur besar berjatuhan menyerang Yuno. Tapi Yuno menggunakan mantra sihir bernama Black Wind Blade Shower, di mana Yuno menciptakan puluhan bilah pedang angin berwarna hitam yang menghujani dan menghancurkan bidak-bidak catur itu. Setelah itu Lucius menggunakan sihir Barrier, yaitu atribut sihir milik Jester Galandros, sang kaisar sihir ke-16, di mana dia menciptakan berbagai macam senjata dari barriernya yang dia arahkan kepada Yuno. Tapi dengan lincahnya Yuno menari-nari menghindari dan menahan semua serangan Lucius itu menggunakan pedang Demon Dweller yang memancarkan anti sihir seperti sebuah cambuk. Melihatnya, Lucius hanya tersenyum lalu berkata, "Baiklah, mana yang akan terjadi lebih dulu? Selesainya pertempuran kita atau hilangnya nyawa para penduduk yang seharusnya kau lindungi itu?" Setelah itu diperlihatkan kondisi para penduduk kerajaan Clover. Saat itu di atas mereka ada bebatuan yang sangat besar terbang melayang. Lalu para malaikat tak berkaki ada di sana tersebar di sekitar bebatuan itu. Mereka sedang bersiap menembakkan serangan sihir cahaya ke arah para penduduk. Semuanya sangat panik saat itu. Ksatria sihir yang sedang ada di sana pun panik. Mereka berkata, "Ini celaka, sial." Tapi kemudian Neju yang saat itu ada di antara para penduduk langsung melompat menggunakan sihir saljunya. Dia berkata, "Kali ini akan kulindungi
ini atas kesadaranku sendiri. Dengan sihirnya, dia mencoba menahan serangan cahaya dari malaikat tak berkaki. Tapi tiba-tiba, saat itu dari bawah tanah muncul sebuah rubik raksasa yang di dalamnya ada sesuatu seperti gel. Serangan malaikat tak berkaki itu mengenai gel dalam rubik itu dan berhasil membelokkan serangannya. Neju pun terkejut dan keheranan. Ditambah saat itu ternyata tidak hanya ada satu rubik yang muncul, tapi muncul beberapa rubik lainnya dari bawah tanah yang tersebar melayang di sekitar para penduduk. Semua orang keheranan dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Lalu ada beberapa kesatria sihir yang terlihat menyadari sesuatu. Mereka berkata, "Itu kan?" Setelah itu terdengar suara Millie Maxwell, seorang peneliti dari Laboratorium Penelitian Peralatan Sihir Cabang Kenol Kerajaan Clover. Dia berkata, "Para penduduk sekalian, maaf sudah membuat kalian menunggu begitu lama. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya selama ini. Kami mematangkan persiapan semaksimal mungkin, karena kami paling tidak suka bertarung dengan risiko tinggi. Kami dari Laboratorium Penelitian Peralatan Sihir Cabang Kenol." Saat itu ada juga Sally, Makusa, Rades, dan Faltos sedang bersama Millie Maxwell. Noel yang melihat kemunculan mereka melalui sihir komunikasi cukup keheranan. Dia berkata, "Mereka para peneliti kan? Kenapa bisa ada di sini?" Sementara Nero langsung tersenyum setelah melihat kemunculan mereka. Dia berkata, "Mereka tepat waktu." Kemudian Sally mengingat ucapan Asta dulu kepadanya, di mana dulu Asta berkata, "Silakan bereksperimen sesuka hatimu, asalkan kau tidak melukai atau membuat orang lain susah. Justru ketika eksperimenmu bermanfaat, orang-orang akan membantumu dengan senang hati. Bukankah jika seperti itu, kau juga akan senang?" Setelah mengingat itu, Sally berkata, "Saat itu aku tidak begitu mengerti maksud dari kata-kata Asta. Tapi setelah bekerja di Laboratorium Penelitian Peralatan Sihir demi kebaikan negeri ini, dan mendapatkan ucapan terima kasih dari orang-orang, rasanya aku paham apa yang Asta maksud." Sally pun tersenyum setelah mengatakan itu. Kemudian Faltos mulai mengaktifkan sihir ruangnya sambil berkata, "Inilah saatnya menebus kesalahan." Saat itu Faltos membuka sebuah portal ruang di depannya. Satu portal ruang lagi muncul tepat di depan salah satu malaikat tak berkaki. Lalu satu lagi di depan Makusa yang sudah bersiap menembakkan serangan dari sebuah pistol ke dalam portal ruang yang ada di hadapannya itu. Lalu dalam sekejap, tembakan itu keluar dari portal di depan malaikat tak berkaki dan langsung mengenainya. Saat itu Sally terlihat bersemangat. Dia berkata, "Ini adalah amunisi yang kubuat setelah meneliti habis-habisan tubuh Asta yang tidak memiliki mana. Alat ini mengacaukan aliran mana, sehingga mana tidak bisa digunakan. Target yang kena tembak alat ini jadi tidak bisa menggunakan sihir selama 5 detik. Para kesatria sihir terlihat senang dengan penemuan tim peneliti itu. Mereka berkata, "Kalau seperti ini, kita bisa melawan mereka." Mendengar itu, Makusa tersenyum sambil berkata, "Sally memang jenius dalam penelitian peralatan sihir." Sementara itu, Rades muncul dari portal ruang di depan malaikat tak berkaki yang berhasil ditembak tadi. Rades berkata, "Sihir jiwa menahan jiwa orang-orang untuk menggerakkan para makhluk ini kan?" Setelah itu, Rades menyentuh dada malaikat tak berkaki itu sambil berteriak, "Dengan sihir mayat jiwaku ini, akan kulepaskan jiwa-jiwa itu dan kukembalikan mereka ke surga." Tidak lama dari itu, malaikat tak berkaki itu pun langsung hancur lebur. Para penduduk terkejut melihatnya. Mereka berkata, "Dia berhasil mengalahkan monster itu." Sementara Rades saat itu berdiri di atas sebuah rubik dan para penduduk ada di bawahnya bersorak kepadanya. Mereka berteriak, "Hebat, berjuanglah." Melihat momen itu, Rades terlihat kesal. Dia berkata, "Ah, sial." Lalu dia mengingat momen saat bertarung dan diceramahi oleh Asta, di mana dalam momen pertarungan pertama mereka itu, Asta berkata, "Siapa yang meremehkanmu? Memangnya tidak ada cara lain supaya orang-orang mengakui dirimu? Padahal kau punya mana dan kekuatan yang luar biasa. Sayang sekali. Padahal seranganmu di ibu kota banyak melibatkan orang tidak bersalah. Kau mau balas dendam sendiri? Enak saja. Jangan bercanda. Persetan dengan balas dendam. Kau harus menebus kesalahanmu dulu, dasar bodoh. Mulai penebusanmu sekarang juga dengan bergerak untuk menolong negeri ini." Setelah mengingat itu semua dengan penuh penyesalan, Rades berkata, "Kata-katamu ternyata benar. Tapi tetap saja, jumlah mereka terlalu banyak." Ternyata saat itu para pasukan malaikat tak berkaki lainnya datang tanpa henti. Para kesatria sihir yang ada di sana mulai panik lagi. Kemudian tiba-tiba ada yang melesat dengan cepat. Dia ternyata Patri dan pasukan elf lainnya seperti Raya, Fana, dan Veto yang datang untuk membantu mengalahkan malaikat tak berkaki yang ada di sana. Saat itu mereka pun mengingat momen saat bertarung dengan Asta dulu. Raya mengingat Asta yang memukul wajahnya untuk menghentikannya meledakkan diri. Saat itu Asta berkata, "Jangan seenaknya membuang nyawamu sendiri." Sementara Patri mengingat momen saat Asta masuk ke alam bawah sadarnya dan mencoba menyadarkannya ketika Patri ingin balas dendam kepada ras manusia. Saat itu Asta berkata, "Kalian juga tidak boleh menyerah. Tidak peduli meski bukan orang terpilih, meski tidak diinginkan, meski tidak dimaafkan. Berjuanglah sampai akhir meski harus diinjak-injak." Setelah mengingat momen itu, Patri berkata, "Dengan kekuatan elf, kali ini kami akan melindungi manusia." Seketika Mimosa tersenyum setelah melihat semua orang yang dulu musuh kini datang untuk membantu Asta. Mimosa berkata, "Asta, bahkan mereka yang pernah
menjadi musuh kini berada di pihakmu. Dan momen itu mengakhiri Black Clover chapter 382 versi ofisial atau terjemahan resminya. Sebelum berakhir, seperti biasa ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, masa lalu datang mendukung Asta. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian memiliki pendapat, asumsi, spekulasi, dan bahkan teori, kalian bisa tuliskan semuanya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.